Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Soal yang kita bahas kali ini adalah soal ini ya, kita baca dulu soalnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai spesies NF, NF+, dan NF- adalah, ini ada pernyataan-pernyataan dan kita menentukan pernyataan mana yang benar. Soal ini berkaitan dengan topik orbital molekul. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang asing dengan materi orbital molekul ya, karena ini memang soalnya relatif baru dibandingkan soal OSNK 2023 ataupun 2024. Nah, kita bahas dulu aja apa itu orbital molekul. Simpelnya sesuai namanya orbital molekul. Kan kalau kita belajar atom itu kan ada orbital juga ya, namanya orbital atom. Nah, berarti orbital molekul ini adalah orbital yang berada di molekul. Kalau orbital atom, orbital yang berada di atom. Atau secara definisi adalah orbital molekul itu adalah orbital yang dihasilkan dari penggabungan orbital-orbital dari atom-atom penyusun molekul tersebut. Nah, jumlah orbital molekul itu harus sama dengan jumlah orbital dari atom-atom penyusunnya. Nah, nanti bagaimana perhitungan jumlah ini nanti kita akan lihat di diagram orbital molekul ya. Namun sebelum itu, kita bahas dulu istilah-istilah penting yang berkaitan dengan orbital molekul. Karena di sini coba teman-teman lihat di pernyataan 1, 2, 3, 4 ini ada diamagnetik, ada HOMO, ada ini simbol orbital pi bintang, ada ordo ikatan. Nah, ini maksudnya apa? Gitu ya. Kita bahas dulu satu persatu. Kita mulai dari pembahasan jenis orbital. Nah, jenis orbital ini biasanya untuk molekul diatomik ya, ada dua jenis. Ada orbital bonding dan juga orbital anti bonding. Orbital bonding itu orbital molekul dengan energi yang rendah. Dia membuat ketika orbital itu diisi elektron, maka elektron itu akan cenderung membentuk ikatan. Nah, sebaliknya orbital antibonding itu orbital molekul dengan energi tinggi. Kalau elektron pada konfigurasi orbital molekul itu mengisi orbital antibonding, maka dia akan melemahkan ikatan yang terbentuk atau bahkan bisa mengcancel ikatan yang terbentuk. Maka namanya antibonding. Nah, untuk penyimbolan, orbital bonding ini disimbolkan dengan sigma atau pi, tergantung bagaimana orbital itu berikatan. Nah, untuk yang antibonding, simbolnya sama juga, sigma dan pi, tapi dikasih tanda bintang. Sigma bintang dan pi bintang. Gitu ya. Kemudian ada lagi istilah HOMO. HOMO itu kepanjangan dari Highest Occupied Molecular Orbital. Ya, seperti definisinya ya. Jadi nanti di diagram itu akan ada orbital molekul diisi dengan elektron sesuai aturan Aufbau dan Hund. Jadi diisinya dari orbital molekul dengan energi paling rendah dulu. Nah, nanti yang paling atas, orbital molekul paling atas yang terisi elektron, itu disebut sebagai HOMO. Nah, selain HOMO ada istilah juga LUMO namanya. Kalau LUMO ini lowest unoccupied molecular orbital. Setelah diisi elektron pada diagram orbital molekul, nanti akan ada tuh orbital molekul yang paling rendah tapi tidak terisi elektron tuh yang mana? Nah, LUMO ini biasanya letaknya di atas HOMO. Gitu ya. Ini istilah-istilah penting dari jenis orbital. Oke. Selanjutnya, ini ada istilah diamagnetiknya atau sifat magnetik ya. Sifat magnetik molekul itu ada dua, sebenarnya banyak sih, cuman di sini kita bahas dua aja, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu molekul yang ketika didekatkan oleh magnet dia akan sedikit tertarik. Kenapa? Karena ada elektron tak berpasangan pada orbital molekulnya. Kalau diamagnetik dia kebalikan. Kalau didekatkan magnet dia akan cenderung sedikit menolak. Kenapa demikian? Karena semua elektron pada orbital molekul itu berpasangan. Nah, ini sifat magnetiknya ya. Apalagi yang belum berarti. Diamagnetik HOMO udah panjang ikatan ya, sama orde ikatan. Oke, orde ikatan. Orde ikatan itu apa maksudnya? Dia ini suatu angka gitu ya. Jadi nanti akan ada cara ngitungnya.
Orde ikatan itu suatu angka yang menyatakan kekuatan ikatan relatif atau panjang ikatan relatif. Nah, panjang ikatan juga pakai orde ikatan. Maksudnya relatif itu gimana? Relatif itu berarti dia dibandingkan antar molekul satu dengan molekul yang lain, bukan nilai mutlaknya begitu. Nah, gimana tuh hubungannya dengan orde ikatan? Ini ya, makin besar orde ikatannya, maka ikatannya semakin kuat dan ikatan itu semakin pendek. Tapi kalau ordenya makin kecil, maka ikatannya pun makin lemah dan dia makin panjang. Cara ngitung orde ikatan bagaimana? Ini rumusnya ya. Orde ikatan itu sama saja dengan jumlah elektron yang mengisi orbital-orbital bonding dikurangi jumlah elektron yang mengisi orbital-orbital anti bonding dibagi 2. Begitu. Jadi otomatis makin banyak orbital bonding yang terisi elektron atau makin banyak elektron yang mengisi orbital bonding, maka ordenya akan semakin besar gitu ya. Sebaliknya kalau elektron yang mengisi anti bonding juga semakin banyak, orde ikatanya semakin kecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, preview materi orbital molekul. Nah, panjang ya. Nah, teman-teman bisa screenshot aja atau bisa di-pause dulu video ini dan dicatat hal-hal pentingnya apa saja. Selanjutnya nanti kita akan menggambarkan diagram orbital molekul dari NF, NF+, dan NF-. Kemudian menentukan pernyataan-pernyataan ini benar atau salah. Kita tentukan yang mana yang homo, kita tentukan dia diamagnetik atau paramagnetik, kita tentukan orde ikatannya, seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Kita akan mengisi diagram orbital molekul atau membuat diagram orbital molekul dari NF, NF+, dan NF-. Ini dia skemanya. Wah, skema apa ini gitu ya. Akan kita bahas. Tapi sebelum itu, sebelum kita membuat diagram orbital molekul untuk masing-masing spesies, masing-masing molekul, kita perlu tahu dulu konfigurasi elektron dari N dan F. Nah, kita tulisnya sini aja. N itu kan 1s2, N itu berapa? 7 ya, nomor atomnya ya. Jumlah elektronnya. Kalau F itu 9. Berarti ini N1s2, 2s2, 2p, 3. Sementara untuk F itu 1s2, 2s2, 2p, 5 gini. Oke, kita bahas dulu ya. Untuk diagram ini maksudnya apa? Nah, yang disebut diagram orbital molekul itu yang ini, yang tengah. Nah, jadi ini NF, misalnya N itu di kiri. Nah, ini berarti punyanya N. Ini punyanya F. 1s, 2s, 2p. Nah, ini adalah orbital atom dari N. Yang sebelah kanan orbital atom dari F. Orbital molekul yang dihasilkan itu jumlahnya harus sama dengan orbital-orbital atom penyusunnya. Kita lihat ya di sini ya. Misalnya N ini ada 1s, 2s, 2p. Totalnya ada 5 orbital. F juga sama 5 orbital. Maka harusnya orbital molekulnya akan ada 10. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ya. Nah, orbital 1s dia akan membentuk orbital sigma 1s dan sigma bintang 1s. 2s akan membentuk sigma 2s dan sigma bintang 2s. Kalau 2p dia akan membentuk sigma 2p sama sigma bintang 2p plus 4 orbital pi. 2-nya pi bonding dan 2 lainnya adalah pi anti bonding. Kenapa gitu? Karena setiap ikatan, mau ikatannya tunggal atau rangkap, pasti ada ikatan sigma. Makanya terbentuk dulu ikatan sigma. Tapi kalau ikatannya rangkap, salah satunya sigma, sisanya adalah pi. Nah, ini sisanya pi. Gitu ya. Karena udah ada sigmanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cara mengisinya gimana? Yuk kita langsung saja ya. Pertama kita isi dulu orbital atom dari masing-masing atom penyusun. N itu berarti 1s2, 2s2, 2p3. 1s ada 2, 2s ada 2, kemudian 2p-nya ada 3. Ngisinya sesuai aturan Hund dan Aufbau ya. Jadi dari bawah dulu dan diisi satu-satu dulu kalau levelnya sama. Kita lanjutkan untuk yang F. 1s2,
2s2, 2p-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Nah, ngisinya gimana? Nah, pertama untuk 1s dulu. Ngisinya adalah kita lihat jumlah elektron di N dan F ada berapa? 4. Maka kita ngisinya di orbital molekul NF ya 4 elektron. Dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4. Dah beres. Di 2s sama. 4 elektron ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk di 2p ini ada 3 di N. Habis itu ada 5 di F. 5 tambah 3 itu kan 8 ya. 8 kita ngisinya berarti 8 elektron. Kita nggak peduli elektron yang kanan kiri berapa, kita cuman pedulikan totalnya saja. Nah, kita isi 8, 1, 2, 3, 4. Kalau levelnya sama satu-satu dulu ya. 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah diagram orbital molekul dari NF. Nah, sekarang kita cek ya, siapa HOMO, siapa LUMO. HOMO itu highest occupied molecular orbital, berarti orbital paling atas yang terisi itu berarti adalah pi bintang. Oke, untuk NF kita tandai dulu ya. HOMO-nya benar pi bintang. LUMO-nya sekarang, biar sekalian. LUMO-nya berarti yang ini nih LUMO. Kosong, paling rendah yang kosong. Paling rendah yang kosong berarti sigma bintang ini ya. Nah, ini LUMO. Sigma bintang. Terus apa lagi tadi? Orde ikatan. Atau sifat magnetik dulu ya. Sifat magnetik berarti kita lihat konfigurasi elektron di orbital molekulnya adakah yang tak berpasangan. Nah, ini ada nih di pi bintang. Ada 2 tak berpasangan ya. Berarti dia paramagnetik. Pokoknya kalau ada aja yang tidak berpasangan, dia paramagnetik ya. Kalau berpasangan semua, dia magnetik. Sekarang kita hitung orde ikatan. Orde ikatannya jumlah elektron di bonding. Berarti ini 2, 4, 4 tambah 6, 10. Dikurangi yang anti bonding. Ini 2, 4 tambah 2, 6 ya. Dibagi 2. Berarti orde ikatannya adalah 10 kurangi 6 itu 4. 4/2 berarti 2. Orde ikatan NF adalah 2. Gini ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang NF+. Nah, NF+ ini kan ada plusnya ya. Teman-teman boleh ngasih plusnya di N atau di F, terserah. Nah, kalau di sini aku kasih di N aja ya. Berarti F konfigurasinya tetap sama. 2, 2, terus 5. Tapi untuk N, dia karena ada plusnya, maka kita kurangi 1 elektronnya. Awalnya 3, jadi 2, gini ya. Nah, sekarang kita isi kayak tadi. Pertama sigma 1s berarti ada 4. Kita isi 1, 2, 3, 4, beres. 2s juga sama, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang beda adalah di 2p ini. 2p untuk bagian N ini ada 2. 2p untuk bagian F ada 5. 2 tambah 5 berarti 7 ya. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia. Nah, ternyata setelah kita buat diagram orbital molekulnya, kita isi elektronnya, ternyata HOMO-nya sama kayak di NF, yaitu pi bintang. LUMO-nya di sigma bintang. Kemudian sifat magnetiknya ini masih ada 1 elektron tak berpasangan, berarti dia paramagnetik. Kemudian ordenya di orbital ikatan ini ada 2 tambah 2 tambah 6, 10. Di anti ikatannya atau anti bondingnya ini ada 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5.
10 kurang 5, 5 dibagi 2 berarti 2,5. Itu untuk NF plus. Sekarang kita bikin untuk yang NF minus ya. Sama kayak tadi, NF plus boleh N atau F-nya yang dipluskan. Sekarang NF min boleh N atau F-nya yang diminuskan. Nah, kita minusin yang F aja. Berarti yang N konfigurasinya tetap sama, 1S2, 2S2, 2P3, kayak gini. Untuk F minus, ya berarti 1S2, 2S2, kemudian awalnya 2P5, tapi karena ada minus, ketambahan 1 elektron, jadinya 2P6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya. Kita isi kayak tadi. 1, 2, 3, 4 bagian sigma 1S. Sigma 2S-nya juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagian 2P-nya. Ada 3 dari N. Ada 6 dari P. Berarti 9 ya. Kita isi saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat. HOMO ada di Pi bintang juga. LUMO-nya ada di sigma bintang juga. Oke, sama ya untuk NF, NF plus, NF min, HOMO-LUMO-nya sama. Nah, sekarang sifat magnetiknya ternyata masih ada satu elektron tak berpasangan di sini. Maka sifatnya adalah paramagnetik. Habis itu untuk ordenya, elektron di orbital bonding 2, 4, tambah 6, 10. Di anti bondingnya sekarang ini ada 2, 2, 4, 4 tambah 3, 7. Bagi 2. 10 kurangi 7, 3, 3 bagi 2, 1,5. Ini ya. Oke, semua parameternya sudah kita tentukan. Sekarang kita kembali ke soal lagi. Kita tentukan pernyataan mana yang benar ya. Dimulai dari pernyataan 1, NF bersifat diamagnetik. Kita cek lagi tadi. NF tadi sifatnya adalah paramagnetik ya. Berarti pernyataan tadi, pernyataan 1 ini salah. Sekarang panjang ikatan tertinggi dimiliki oleh NF minus. Panjang ikatan tadi hubungannya dengan orde ikatannya. Makin kecil ordenya, maka makin panjang. Nah, kita cek apakah orde NF minus ini yang paling kecil. NF ordenya 2. NF plus 2,5. NF minus 1,5. Oh, ternyata memang benar orde ikatan si NF minus ini paling kecil. Berarti dia ikatannya paling panjang. Berarti pernyataan 2 ini adalah benar. Sekarang yang pernyataan 3, HOMO semua spesies adalah orbital pi bintang. Nah, kita cek. Tadi kan kita udah nentuin HOMO dari masing-masing spesies ya. Untuk NF HOMO-nya pi bintang benar. Untuk NF plus pi bintang juga. Untuk NF minus pi bintang juga. Berarti pernyataan HOMO semua spesies adalah orbital pi bintang, jawabannya benar. Kemudian untuk pernyataan 4, orde ikatan NF adalah 2,5. Ini NF ya. Kita cek dulu. NF tadi udah kita hitung orde ikatannya. Orde ikatannya yang kita hitung tadi 2. Di pernyataan 2,5 berarti pernyataannya salah. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3 ya. 2 dan 3 itu yang D. Ini ya. Oke, gimana teman-teman orbital molekul? Mudah, sulit? Ya, nanti bisa di-review-review lagi ya. Nah, supaya untuk memastikan teman-teman sudah paham dengan orbital molekul atau belum,
Nah, silakan teman-teman kerjakan soal challenge ini. Bahkan kalau teman udah dapat jawabannya bisa ditulis di kolom komentar untuk bisa didiskusikan bersama ya. Sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.